Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devan Alfat dari KN1 dan sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan pada hari ini untuk perbaikan nilai saya. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan ganti rugi barang milik daerah atau bisa disebut dengan BMD. Pengelolaan barang milik daerah atau BMD merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. BMD mencerminkan kekayaan daerah yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD maupun perolehan sah lainnya. Oleh karena itu, setiap barang yang dimiliki pemerintah daerah harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam siklus pengelolaan BMD, terdapat beberapa tahapan penting, di antaranya penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahan hingga pemusnahan dan penghapusan. Selain itu, apabila terjadi kerugian daerah akibat kelalaian atau kesalahan pihak tertentu, maka mekanisme ganti rugi harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi ini membahas secara mendalam 4 aspek penting dalam pengelolaan BND, yaitu penatausahaan, pemusnahan, penghapusan, dan ganti rugi. Sebagai bagian dari upaya menjaga tertib administrasi dan melindungi keuangan serta daerah. Baik, yang kedua, landasan hukum pengelolaan BMD. Pengelolaan BMD diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk regulasi utama antara lain satu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Yang kelima, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait pengelolaan aset. Landasan hukum tersebut menegaskan bahwa setiap tahapan pengelolaan BMD harus dilakukan secara tertib, administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik. Baik, yang selanjutnya, pengertian barang milik daerah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah BMD yang meliputi satu tanah, dua peralatan dan mesin, yang tiga gedung dan bangunan, yang keempat jalan irigasi dan jaringan, yang kelima aset tetap lainnya, yang keenam aset tak terwujud. Setiap BMD harus tetap dijaga, dimanfaatkan, dan dipertanggungjawabkan secara benar agar tidak menimbulkan kerugian daerah. Selanjutnya, sistem pengelolaan BMD. Pengelolaan BMD dilakukan melalui suatu sistem yang terintegrasi meliputi yang pertama, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, yang kedua, pengadaan, yang ketiga, penggunaan, yang keempat, pemanfaatan, yang kelima, pengamanan dan pemeliharaan, yang keenam, penilaian, yang ketujuh, pemindahan, yang kedelapan, pemusnahan, yang kesembilan, penghapusan, yang kesepuluh, penatausahaan, yang 11, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 4 poin terakhir menjadi fokus utama dalam materi ini. Yang selanjutnya, pengertian penatausahaan BMD. Penatausahaan BMD adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
Penatausahaan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan, penghapusan, maupun pemusnahan. Selanjutnya, tujuan penatausahaan BMD. Tujuan penatausahaan BMD itu: satu, menyediakan data aset yang akurat dan dapat dipercaya. Dua, mendukung penyusunan neraca pemerintah daerah. Tiga, mencegah kehilangan dan penyalahgunaan aset. Empat, menjadi dasar pengawasan dan pengendalian. Lima, mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tanpa penatasan yang baik, pengelolaan aset daerah akan menimbulkan banyak masalah. Selanjutnya yaitu kegiatan pembukuan BMD. Pembukuan BMD dilakukan dengan mencatat setiap perolehan, perubahan, dan pengurangan BMD ke sistem pencatatan pembukuan yang meliputi kartu inventaris barang atau bisa disebut KIP. Kedua, daftar barang pengguna. Tiga, daftar barang kuasa pengguna. Pencatatan ini harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai klasifikasi barang. Selanjutnya, inventarisasi BMD. Inventarisasi merupakan kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Inventarisasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik barang. Inventarisasi berfungsi untuk mengetahui keberadaan, kondisi, nilai aset daerah secara nyata. Baik, yang selanjutnya pelaporan BMD. Pelaporan BMD dilakukan secara periodik, baik semesteran maupun tahunan. Laporan BMD menjadi bahan penyusunan laporan keuangan di pemerintah daerah, khususnya neraca. Laporan yang akurat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Selanjutnya, pengertian pemusnahan. Itu pemusnahan BMD adalah tindakan pemusnahan, memusnahkan barang milik daerah yang sudah tidak dapat digunakan, tidak memiliki nilai ekonomis, atau membahayakan keselamatan jika disimpan. Pemusnahan dilakukan secara fisik sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan kembali. Selanjutnya yaitu tujuan pemusnahan BMD. Tujuan pemusnahan yaitu menghilangkan barang yang sudah rusak berat. Yang kedua, menghindari penyalahgunaan barang tidak layak pakai. Yang ketiga, menghemat biaya penyimpanan dan pelihara. Yang keempat, menjaga keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Pemusnahan merupakan solusi akhir bagi barang yang sudah tidak memiliki manfaat. Baik, nah, selanjutnya yaitu syarat pemusnahan BMD. Pemusnahan BMD dapat dilakukan apabila barang dalam kondisi rusak berat. Yang kedua, tidak dapat dimanfaatkan atau diperbaiki. Yang ketiga, tidak memiliki nilai ekonomis. Yang keempat, tidak memungkinkan untuk dipindah tangankan. Semua syarat ini harus didukung dengan hasil pemeriksaan dan rekomendasi. Baik, yang selanjutnya proses pemusnahan BMD. Yang pertama yaitu usulan pemusnahan dari pengguna barang. Yang kedua, pemeriksaan fisik oleh tim. Yang ketiga, persetujuan pejabat berwenang. Yang keempat, pelaksanaan pemusnahan. Yang kelima, pembuatan berita acara pemusnahan. Setiap tahap harus terdokumentasi secara lengkap. Baik, yang selanjutnya bentuk pemusnahan BMD. Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara pertama dibakar, dihancurkan, dipotong, ditimbun, cara lain sesuai jenis barang. Cara memusnahkan harus memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan. Baik, halaman selanjutnya itu penghapusan BMD adalah tindakan menghapus barang dari daftar inventaris dari tujuan membebaskan pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang tersebut. Penghapusan tidak selalu disertai dengan pemusnahan.
Yang selanjutnya yaitu tujuan penghapusan BMD. Tujuan penghapusan BMD adalah yang pertama menitipkan administrasi aset, yang kedua menghilangkan barang yang sudah tidak dikuasai, yang ketiga menyesuaikan data dan kondisi jasa, yang keempat mendukung keakuratan laporan keuangan. Penghapusan memastikan data aset selalu terupdate. Selanjutnya, alasan penghapusan BMD yaitu satu pemusnahan, yang kedua pindah tanganan, yang ketiga kehilangan, yang keempat force majeure, yang kelima keputusan pengendalian. Setiap alasan harus disertai bukti yang sah. Prosedur penghapusan BMD. Prosedur penghapusan BMD meliputi yang pertama pengajuan usulan penghapusan, kedua penelitian administrasi dan fisik, tiga persetujuan kepala daerah atau pejabat gubernur, keempat penerbitan keputusan dan penghapusan, yang kelima penyusunan data dan penetapan. Baik, yang selanjutnya dampak penghapusan BMD. Penghapusan berdampak pada pengurangan nilai aset daerah, perubahan neraca daerah, tanggung jawab administrasi penggunaan barang. Oleh karena itu, penghapusan harus dilakukan secara iteratif. Baik, yang selanjutnya pengertian ganti rugi. Ganti rugi adalah penggantian atas kerugian daerah akibat kehilangan, kerusakan, atau kekurangan BMD yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian sosial. Ganti rugi bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan. Baik, yang selanjutnya subjek ganti rugi. Pihak yang dapat dikenakan ganti rugi adalah lain yang pertama pegawai negeri, kedua pejabat daerah, pihak ketiga, yang keempat pengelola atau pengenalan. Penetapan subjek dilakukan melalui penulisan. Ini dalam selanjutnya bentuk kerugian daerah. Kerugian daerah dapat berupa yang pertama kehilangan barang, yang kedua kerusakan barang, yang ketiga penurunan nilai aset, yang keempat kekurangan volume atau spesifikasi. Semua kerugian harus dapat dihitung secara nyata. Baik, yang selanjutnya proses penyelesaian ganti rugi. Penyelesaian ganti rugi dilakukan melalui tuntutan pemdaraan, tuntutan ganti rugi, kesepakatan damai. Yang keempat, terakhir itu adalah jalur hukum. Proses ini harus mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Baik, selanjutnya mekanisme pembayaran ganti rugi. Pembayaran ganti rugi dapat dilakukan yaitu pertama secara tunai, bisa juga angsuran, bisa juga pemotong gaji, bisa juga penggantian barang hasil jenis. Mekanisme disesuaikan dengan kemampuan pihak yang bertanggung jawab. Baik, dan selanjutnya hubungan ganti rugi dengan penghapusan. Barang yang menjadi objek ganti rugi tetap harus diproses penghapusan setelah penyelesaian kewajiban ganti rugi. Hal ini penting agar tidak terjadi pencatatan ganda dalam penatasaran aset. Baik, yang selanjutnya peran pejabat dalam pengelolaan BMD. Pejabat yang berperan antara lain pertama itu kepala daerah, yang kedua pengelolaan barang, yang ketiga penggunaan barang, yang keempat kuasa pengguna barang, yang kelima pengurus barang. Setiap pejabat memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya. Yang selanjutnya, pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pengelolaan BMD sesuai aturan dan pengendalian dilakukan untuk mencegah penyimpangan dan kerugian daerah. Pengawasan dapat bersifat internal maupun eksternal. Yang selanjutnya, permasalahan dalam praktik. Beberapa permasalahan yang sering terjadi yaitu data aset tidak akurat, yang kedua keterlambatan penghapusan, yang ketiga pemusnahan tanpa prosedur, yang keempat ganti rugi tidak ditindaklanjuti. Permasalahan ini perlu solusi sistematis. Jadi, selanjutnya upaya peningkatan pengelolaan BMD. Upaya yang dapat dilakukan yang pertama yaitu peningkatan kompetensi SDM, yang kedua pemanfaatan sistem informasi aset, yang ketiga
penguatan pengawasan, dan keempat, kepatuhan terhadap regulasi. Baik, yang terakhir yaitu penutup. Pemusnahan, penghapusan, penataan ganti rugi merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan barang milik daerah atau yang bisa disebut dengan BMD. Pelaksanaan yang baik dan sesuai aturan akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Baik, sekian dari materi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup materi saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.